Yang masuk surga itu zalika liman khasyiya rabbah. Nah, surga itu buat yang takut kepada Allah. Yang bukan ulama takut sama Allah, takut juga, cuman takutnya enggak seperti ulama itu. Jadi ulama itu makrifahnya kepada Allah lebih, makrifah dengan sifatnya, makrifah dengan afalnya itu lebih banyak dia. Fa'alul lima yurid. Kalau Allah itu kan melakukan apa aja nggak ada salahnya. Kalau kita boleh bilang Allah mas maunya, walaupun ibadahnya udah 70 tahun dia mau meninggal murtad neraka, walaupun 70 tahun dia kafir meninggal dia beriman surga. Adil nggak Allah begitu tuh? Jadi Pak Alul lima yurid, yang biru lima yasa, yasa. Jadi makrifahnya ulama itu lebih ya. Jadi bukan berarti yang bukan ulama lantas nggak masuk surga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ووفق لنا واهدنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكل في الدارين. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. Mafhum apa yang menunjuki di atasnya oleh lafaz, bukan pada tempat ucapan. Wa qismani, mafhum terbagi kepada dua. Pertama mafhum muwafaqah, yang kedua mafhum mukhalafah. Fal awwalu ma yuwafiqu hukmal mantuqi, maka yang pertama mafhum muwafaqah yang sesuai dengan hukum mantuk. Fa in kana aula sumiya fahwal hitam, maka jika adalah lebih aula dinamakan dengan fahwal hitam. Arti dan maksud hitam kadilalati fala taqul lahuma ala tahrim ad-darbi li'annahu ashaddu, seperti dilalah fala taqul lahuma maka jangan kau katakan pada keduanya ibu bapak dengan kata-kata at. Dilalah di atas haram memukul, karena memukul lebih keras daripada kata-kata wa in kana musawiyan, jika adalah sama, sumia lahnal khitab, dinamai dengan lahnal khitab. Jadi bahasa khitab ya, atau maksud perkataan khitab. Maknahu, artinya maknanya. Kadilalati innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma ala tahrimil ihraqi li'annahu musawin lil akli fil itlafi. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Ayat tersebut ala tahrimil ihraq, atas haram membakar, li'annahu musawin lil akli, karena itu sama dengan dimakan, fil itlafi dalam membinasakan. Itu namanya lahnal khitab. Lalu aula namanya fahwal khitab. Mengatakan kepada dua bapak haram. Kalau kita pukul
Oh, apalagi ya, babi aula. Kemudian makan harta anak yatim nggak boleh, itu zalim. Kalau kita bakar sama. Sama dalam apanya? Sama-sama binasa. Ya, dimakan ya membinasakan, dibakar juga membinasakan. Wasani, dan yang kedua itu apa? Mafhum mukhalafah. Ma yukhalifu hukmuhu hukmal mantuk, yang berbeda hukumnya dengan hukum mantuk. Mafhum mukhalafah wa huwa anwa'un. Mafhum mukhalafah itu ada beberapa macam. Satu mafhum musybah, dua mafhum syarat, ya. Tiga mafhum goyah, ya. Kemudian ada lagi nanti mafhum hasor. Mafhum sifat, nahu qauli ta'ala, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang berita dari orang fasik, maka klarifikasi, tabayun. Kalau datang yang bukan orang fasik, wa mafhumu anna ghairal fasiki la yujibut tabyin fi khawarihi. Mafhumnya, kalau berita dari bukan orang fasik, tidak wajib tabayun, tabyin di dalam khabarnya. Fayajibu qabulu lagi. Habis kembuli namanya ya. Qabulu kauli ya. Qabulu qaulil wahid ya. Al-wahid. Fayajibu qabulu qaulil wahidil adli. Ya, kebanyakan tinta ya. Nah, ini baknya coret aja dah. Wajibu qabulu qaulil wahidil adli, maka wajib menerima perkataan yang seorang adil. Wa mafhum syartin, mafhum syarat, nahu qaulihi subhanahu wa ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Jika mereka itu wanita-wanita yang sedang hamil, maka infakkanlah di atas mereka hatta yad'na hamlahunna, hingga melahirkan hamilnya mereka. Dicerai lagi hamil ya, masih kena nafkah enggak? Ya, kena nafkah. Wa ghairu ulati hamlin, mafhum mukhalafahnya, yang cerai tidak dalam keadaan hamil itu wanita, la yajibul infaq alaihinna, tidak wajib infak atas mereka. Wa mafhum ghayatin, nahu qauli ta'ala, qauli subhanahu wa ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Mafhum ghayah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, maka jika suami mentolak istri, tolak 3. Ya, at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bisan. Tolak itu ya, 2. Mikir-mikir, bagusan balik lagi apa tambahin. Iya. Tasrihun ihsan ya. Kalau sampai 3, fa in talaqaha, kalau dicora tolak 3, fala tahillu lahu, maka tidak halal baginya, bagi suami, min ba'du, dari setelahnya ditolak 3, hatta, ya ini mafhum ya, sampai si perempuan nikah zaujan ghairo, pada laki-laki atau suami yang lainnya. Hatta tankiha zaujan ghairo. Tapi muhalil. Iya, hatta tankiha zaujan ghairo wa yata'uha. Wa yata'
Uha, apa sekedar nikah dicerai? Enggak, mesti diairin dulu. Ya, hingga suami merasakan madu istri, istri merasakan madu suami. Andai kata dicerai, andai kata dia cerai, andai kata dia cerai. Kalau misalnya disuruh ente jadi muhalil ya enggak, terus enggak dicerain, siapa yang menang? Iya, iya. Dicerain. Hatta tan kezaujan wero wa yatauha. Hingga diwatinya baru ya. Faiza nakahatu, kalau wanita menikahinya itu laki-laki ya. Tahillul awal, baru halal bagi yang pertama bisurutihi, dengan syaratnya. Dengan syarat tadi udah masing-masing merasai madu. Ya. Sebetulnya itu nggak pakai keluar madu juga. Yang penting udah tenggelam. Ini udah nggak pakai syarat keluar mani, nggak pakai syarat. Yang penting udah apa? Tenggelam. Ya, ya colokan sifat mata udah nyemplung, gitu. Ya, itu nggak pakai keluar mani nggak apa-apa. Yang masuk yang penting masuknya. Yang, Wa mafhum hasrin, mafhum hasr nahu qaulihi subhanahu wa ta'ala innama ilahukum ilahu wahid. Innama ada tuh hasr. Jadi hanya saja Tuhanmu Allah. Wa ghairullah laisa bi ilah. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau bukan Allah ya bukan Tuhan gitu. Mafhumu hasr ya. Innama ilahukum ilahu wahid. Tapi tidak semua inama ada tuh hasr ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil, hanya sanya yang takut sama Allah siapa? Ulama. Berarti selain ulama nggak ada. Selain ulama berarti nggak takut sama Allah gitu. Ya nggak masuk surga. Sebenarnya masuk surga cuma ulama aja. Ya. Yang masuk surga cuma ulama, karena hanya sanya yang takut kepada Allah ulama. Berarti selain ulama nggak takut sama Allah. Kalau nggak takut sama Allah, kalau nggak takut sama Allah nggak masuk surga. Sebab yang masuk surga itu zalika liman khasyiya rabbah. Nah, surga itu buat yang takut kepada Allah. Gitu jadinya. Begitu? Hah? Iya. Ya kagak masuk. Yang masuk surga cuma ulama aja. Yang bukan ulama takut nggak sama Allah? Takut juga, cuman takutnya nggak seperti ulama. Itu. Jadi ulama itu makrifahnya kepada Allah lebih. Makrifah dengan sifatnya, makrifah dengan afalnya. Itu lebih banyak dia. Fa'alul lima yurid. Kalau Allah itu kan melakukan apa aja nggak ada salahnya. Kalau kita boleh bilang Allah mas maunya, semuanya dia. Kalau presiden semuanya boleh nggak? Boleh. Kalau Allah boleh. Walaupun ibadahnya udah 70 tahun, dia mau meninggal murtad, neraka. Ya, walaupun 70 tahun dia kafir, mau meninggal dia beriman, surga. Lu udah lihat yang kemarin tuh, yang depannya tadi. Adil nggak? Allah begitu tuh. Kalau ente kata nggak adil, murtad. Ya. Jadi fa'alul lima yurid, yang biru lima yasha wa yasha. Jadi makrifahnya ulama itu lebih ya daripada yang bukan ulama ya. Jadi bukan berarti yang bukan ulama lantas nggak masuk surga ya, karena nggak innama yahsallaha min ibadihil ulama. Kalau di sini memang mafhum hasar ya enggak. Fa ghairullah laisa bi ilah.
Lalu Allah kan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Allah kagak zalim ya enggak. Memang enggak ada yang nyuruh. Enggak ada yang nyuruh Allah, enggak ada. Dia salah sama siapa? Nah, kalau kita kan disuruh-suruh. Nah, suruh ngaji, ya kemana tahu tuh bocah. Ya, suruh sholat, ya kemana ya. Jadi itu kita disuruh ya, karena tidak melaksanakan perintah, ya jadi zolim ya. Allah nggak zolim. Ya, saya baca cepat saja karena gampang ini ya, sama yang bisa. An-nasikh wal mansuh. Perodahu ditasnifi khalaiku la yahsuna. Telah menunggalkannya dengan karangan oleh makhluk-makhluk yang banyak. Jadi banyak orang yang mengarang tentang nasih mansuh. Minhum Abu Ubaidil Qasim bin Salam wa Abu Daud As-Sistani wa Abu Ja'far An-Hasi wa Banul Anbari wa Makkiyun wa Banul Arabi wa akharun. Wal a'immatu la yajuzu li ahadin ayufassir kitab Allah illa ba'da ya'rifa minhu an-nasikh wal mansukh. Enggak boleh, kata imam, kata ulama, tidak boleh seorang menafsirkan Al-Qur'an kecuali setelah mengenal daripadanya nasih mansukh. Ada nggak yang nafsirin Quran nggak kenal nasah mansukh? Banyak. Nggak boleh, ya. Kata ulama nggak boleh. Qala Ali al-Liqadin, kata Ali bagai qadi, ata'rifun nasikh wal mansukh? Apa kau mengerti nasih mansukh? Qala la. Enggak. Tidak. Halakta wa ahlakta. Engkau binasa dan membinasakan. Wa yaridu lafzun nasihi ala ma'anin, dan datang lafaz nasih di atas beberapa makna, minha al-izalatu. Jadi makna nasih, makna nasah itu satu izalah, yang menghilangkan. Kedua at-tabdil, menggantikan. Minha at-tahwil, memindahkan. Dua an-naqal, ya, min maudhi'in la maudhi'in. Al-izalah ka qauli subhanahu wa ta'ala fayansakhullahu ma yulqis syaitanu summa yuhkimullahu ayatih wallahu alimun hakim. Maka menghilangkan oleh Allah apa yang dilemparkan oleh setan, apa yang diberikan oleh setan, itu kalimat. Kemudian Allah menghukumkan ayat-ayatnya. Dan Allah itu alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ya. Ini dulu pernah kedengeran namanya ayat setan. Ayat apa? Ayat setan. Apa itu ayat setan? Jadi ayat setan. Jadi setan mencuri pendengaran ketika Nabi mendapat wahyu, ya, disisipin ayat nama dia. Ketika Allah berfirman di sana, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Afara'aitumul lata wal uzza wa manat. Itu kan Tuhannya orang musyrik itu apa? Lata, uzza, manat, ya. Nah, dia ilqakan, melemparkan kalimat setan di atas lidahnya dengan kalimat tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Quran bukan tuh? Quran bukan? Tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Quran bukan? Shadaqallahul azim. Wah, paham.
Itu setan, ayat setan. Ayat apa? Setan, cuman iramanya ya itu kayak Quran. Bacanya bisa ketipu itu ya. Kalau nggak baca ya enggak. Ya, ditipu kalau nggak apa. Kalau nggak tahu karena nadanya kayak orang baca Quran. Ya, nih Quran bukan ya? Wa qala kebutuni wa kofi manisin digulain pasiro. Quran bukan tuh? Bukan, yang mertuanya geblek. Ya ternyata mantunya bisa amat tuh bisa Qurannya. Nah. Mertuanya geblek ya enggak? Waduh mantu. Suaranya cakep lagi. Ada tuh kopi. ada. Ada. Wa qala kebutuni wa kopi manisin. Jadi itu nun ketemu dal, ihfa ya. Digulain tuh. Nasiro. Kalau Quran nggak boleh main-mainin. Itu mah bukan Quran. Bukan. Itu bukan Quran. Quran nggak boleh dimain-mainin. Quran nggak boleh diapain? Di main-mainin. Kita mencontohin dan kata Ustadz main-mainin itu lagi. Ya. Nggak boleh. Ya. Jadi maka Allah hapus tadi tuh yang setan punya apa? Sisipan. Ya. Yang setan punya nyisipin tadi itu Pak, Allah hapus. Bayan sahullahu ma yulkis syaitan. Summa yuhkimullahu ayati. Summa yuhkimullahu ayati. Jadi al-ilmu laisal ilmu bil kutub wafid dapatir. Innamal ilmu bi sudurir rijal. Karena ilmunya masih di kitab, jadi ngeliat kitab dulu ya. Jadi apakah kisah ini sahih apa enggak? Nah ini maudhu'ah. Cerita-cerita ini apa? Maudhu'ah. Ya maudhu' ya. Maudhu'ah. Tulisannya apa? Tulisannya wallahu alimul hakim. Wa minha at-tabdilu. Jadi nasah mananya tabdil. Kalau tadi kan nasah mananya izalah ya. Tabdil apa? Menggantikan. Kaqaulihi ta'ala wa iza baddalna ayatan makana ayati wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aksaruhum la ya'lamun. Qul nazala apa? Nazala biruhul qudus, nazala ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Wa iza ballalna ayatan makana ayatin. Apabila kami gantikan ayat di tempat ayat binaskhiha, maksudnya digantikan ayat dengan ayat yang lain itu dinasahnya. Wa inzali ghairiha, diturunkan ayat yang lainnya limaslahatil ibad. Wa iza baddalna ayatan makana ayat. Kenapa diganti
Itu limaslahatil ibad, karena maslahat buat hamba. Wallahu a'lamu bima yunazzilu, Allah Maha tahu apa yang diturunkan. Qalu innama anta muftar. Ketika ayat itu dirubah hukumnya, misalnya itu kata orang-orang kafir, Nabi itu muftar, kazab. Ya, muftar kazab, taqawwalahu min indik, yang katanya itu Nabi bikin-bikin sendiri omongan, kata orang kafir. Bal aksaruhum la ya'lamun haqiqatal Qur'an wa faidatun nasah. Jadi orang kafir itu mencela Muhammad nih plan-plin apa plan-plin apa plan-plin ya. Kemarin memang sekarang lain ya, itu sababu nuzuliha annal musyrikin min ahli Makkah qalu inna Muhammadan yaskharu bi ashabihi. Orang musyrik itu dari orang Makkah berkata Muhammad itu ngejek sahabat-sahabatnya. Ya'muruhumul yauma bi amrin, hari ini dia perintah, wa yanhaum anu godan, besok dia larang. Jadi mahaza illa muftar yataqawwaluhu min tilqa'i nafsi. Berarti itu buat-buatan dia. Ya. Kemarin kiblat ke Baitul Maqdis selama sitata asyur atau samat asyur, 16 bulan sampai 17 bulan tuh kiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian dia rindu lagi kitanya ke Ka'bah. Maka turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, itu orang musyrik bilang apa? Muhammad apa? Iya. Padahal yang dimaksud itu sejauh mana percaya sama Nabi. Kalau emang udah iman kepada Nabi secara utuh itu, ya udah ikutin. Ya, aman nabillah wa bima ja'anillah ala muradillah ya. Aman nabi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah. Wa tabarra'na min kulli dinin. Wah, berarti tukang baca khutbah nikah tuh. Iya apa, Kang? Nah, iya. Tabdil ya, badal. Nasah ila badal. Wa minha at-tahwil. Katana sukhil mawarisi. Bima'na tahwil miras wahidan ila wahidin, memindahkan jadi memindahkan warisan dari wahidan ila wahidin, pindahin dari satu ke yang lain. Misalnya Ibnul Ibin dapat, kalau nggak ada Ibin kalau ada Ibin ya nggak dapat, ini pindah ya, dipindah dari satu ke yang lain. Nah, jadi fal aqrab yuhjibul abad ya. Yang dekat menghalang yang jauh. Kalau masih ada yang dekat, yang jauh nggak dapat. Itu istilah warisan ya. Jadi wa minha an-naql min maudhi'in ila maudhi'in. Karena saktul kitab iza naqaltu ma fihi haqiyan lafzahu wa khattahu. Naqal itu dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti nasahtul kitab, saya pindahin itu kitab. Iza naqaltu ma fihi, apabila saya pindahkan apa yang ada dalam kitab, hakian menghikayatkan, lafzuhu wa khattahu, sesuai dengan lafaznya dan tulisannya, enggak ngelebihin, enggak ngurangin. Itu namanya naqal. Lain nama tasnif, taklif. Kalau taklif tuh enggak utuh seperti itu misalnya ya, enggak utuh. Ya, dia punya bahasa yang lain tapi maknanya sama ya. Redaksinya lain tapi maksud sama. Itu udah mu'alif ya, udah taklif atau tasnif. Kalau naqalahu ya itu boleh mindahin dari kitab ini
turunin persis, kitab ini turunin persis, berapa kitab turunin tuh, tapi hakian lafzohu wa khottahu sesuai, lafaznya khotnya itu sesuai itu. Jadi naqaltu min hahuna ila hahuna wa aqulu mu'allifhu ana. Ya, saya pindahin dari kitab ini saya bilang pengarangnya saya. Padahal boleh apa? Nukil. Naqaltu min hahuna ila hahuna. Dari berapa kitab tuh kita kumpulin. Wa aqulu mu'allifuhu anak. Bukan mu'allif tuh, ya. Nakil. Naqalahu, begitu. Atau jam'un wa tartibun atau ya. Jadi lain itu sama istilah taklif ya. Waduh, berat tuh. Ya. Kalau jama'aha, naqalaha ya. Kalau naqal itu tadi apa? Itu mesti tidak ada tambahan ya. Hakian lafzuhu wa khottahu. Ada juga yang difotokopi. Enggak. Kalau situ di sini sesuai sama yang kita tulisannya itu enggak berubah-ubah. Ya. Naqal. Wa hadzal wajhu la yasihu ayakuna fil Qur'an. Ini wajah tidak sah bahwa adalah itu dalam Al-Qur'an. Wa zalika li an-nasikha la ya'ti bil lafzil mansukh. Karena penasah tidak datang dengan lafaz mansukh. Ya beda loh lafaz nasih dengan lafaz mansukh. Pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Jadi mulanya mungkin sama, tapi nanti ada yang beda. Ya. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajikum mata'an ilal haul. Yang seperti itu juga misalnya wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Jadi antara nasi dengan mansul apa sih enggak bisa sama. Jadi li anan nasi la ya'ti bilafzil mansuh wa innama ya'ti bilafzin akhar. Dari mata'an ilal haul pindah ke arba'ata asurin wa asra. Kan beda ya. Pokok ajma'al muslimun ala jawazihi wa hukumih fil Qur'an. Apa nasah mansu terjadi? Boleh. Boleh. Ijma'u muslimun bolehnya dan terjadinya dalam Quran nasah mansu. Waqtalafal ulama fi zalika. Ikhtilaf ulama pada demikian faqila la yansahul Quran illa bil Quran. Enggak bisa dinasah Quran kecuali dengan Quran juga. Gila kata sebagian. Liqaulihi man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Tidaklah kami nasah daripada ayat atau kami tinggalkannya atau kami lupakannya, nah saya kami datangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sama, lebih baik daripadanya atau yang sama ya, baik, lebih baik 4 bulan 10 hari daripada yang iddah berapa setelah setahun. Dia lebih ringan ya, atau misliha atau didatangkan yang seumpamanya ya, ngadap ke Baitul Maqdis sama menghadap ke Ka'bah ya, apa perbandingannya? Itu menghadap aja, yang ngadap musliha. Nggak ada yang berat, nggak ada yang enteng ya, sama ya. Jadi ganti itu ada ganti yang lebih baik, lebih ringan, ada ganti yang sama. Qalu wala yakunu mislal Qur'an wa khairan minhu illa Qur'anun. Nggak ada yang sama Quran itu dan nggak ada yang lebih baik daripada Quran juga. Yeah. Jadi makanya Quran harusnya dinasahkan dengan Quran itu, karena sama-sama baik. Kalau Quran mah Quran, ya. Kalau Quran itu Quran, ini ayat itu sama-sama khair ya. Wala yakulu misal Quran, nggak sama dengan Quran atau wa khairan minhu ilal Quran. Jadi Quran mestinya dinasah dengan Quran.
Itu yang pertama. Yang kedua, wakilah bal yansahul Quran bisunnah. Boleh dinasah Quran dengan sunnah. Ya annaha min indillah. Karena sunnah juga pada dasarnya dari Allah. Qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena wahyu itu ya ketika turun Nabi dalam 3 keadaan. Ada salah suhalat. Jadi indah nuzul wahyu. Lalu dia lagi di alam ulwi, itu yang turun Quran. Lalu Nabi itu berada di alam ulwi, bukan berarti Nabi naik ke langit, bukan. Jadi dia di dunia, tapi keadaannya seperti dalam alam ulwi. Ada alam ulwi, alam supli ya, alam atas langitnya, alam bawah bumi. Lalu ketika dia terima wahyu, dia dalam keadaan alam ulwi, itu Quran. Lalu di antara alam ulwi dan supli itu hadis qudsi yang diterima. Kalau dia berada dalam alam ya basyariah, ya manusia biasa, itu hadis nabawi. Ya semuanya itu adalah wahyu. Qala Syafi'i wa haisu waqa'a nasul Qur'an bisunnah fa ma'aha Qur'anun 'adidun laha. Kata Imam Syafi'i, dan sekira-kira terjadi nasah Quran dengan hadis, maka bersamanya Quran yang adidun laha, yang menguatkan baginya. Jadi nasul Quran bisunnah sama Quranun adidun laha. Jadi ada sunnah itu ditopang dengan Quran, itu sebagai adidun, menguatkan baginya. Wahai semua waqa'an nasu sunnah bil Quran pamahu sunnatun adidun. Sekira-kira nasahnya sunnah dengan Quran, maka bersamanya itu ada sunnah, bersama Quran itu ada sunnah yang adidatun, yang menguatkan litabayyuni tawafukil Quran was sunnah, karena untuk menyatakan sesuai Quran itu dan sunnah. Wala yaqaun nasu illa fil amri wan nahi, tidak jatuh nasah kecuali pada perintah dan larangan. Jadi nasa itu ada satu nasa Quran dengan Quran. Tadi sudah saya bacakan nasa Quran dengan Quran. Misalnya wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal aul. Dinasa dengan Quran juga. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan ya tarabbasna ya bi anfusihina arba'at asrin masra. Itu namanya nashul Quran bil Quran atau nashul kitab bil kitab. Yang kedua, nashus sunnah bis sunnah. Hadis dinasa dengan hadis. Misalnya kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur, dilanjutin fazuruha. Itu nashus sunnah bis sunnah. Nasus sunnah bil kitab, nasa hadis dengan Quran. Misalnya hadis pada tentang istiqbalu Baitul Maqdis, itu sabitatun bis sunnah. Menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu sabitah apa? Bis sunnah. Ada riwayat 16 bulan, ada riwayat 17 bulan. Kemudian turun ayat bawalli wajhaka, itu berarti nasul apa? Sunnah bil kitab. Ada nasul kitab bis sunnah. Dinasah Al-Quran dengan sunnah. Misalnya di Quran apa? Tentang masalah wasiat ya lil walidaini wal aqrabin. Jadi kalau ada yang meninggal, jika hadir ahadumul maut ya, apabila hadir mati ya, itu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. In taraka khairan mananya apa? Harta, malan. Jadi in taraka khairan ya lu
Orang meninggalkan khairon. Khairon mana apa? Harta. Jadi harta itu nggak selamanya negatif jelek gitu ya. Tapi ada harta yang baik ya. Ini malus soleh fir rajulis soleh. Jadi intaraka khaironil wasiyatu lil walidaini aqrabin. Kalau meninggal seorang itu ada ahli warisnya, dua ibu bapak dan kerabat, itu wasiat. Kalau ibu bapak sih nggak pakai wasiat juga emang udah ada bagiannya. Ya, udah tilka hududullah yang ya. Faridatan minallah. Anak juga udah ada ketentuannya. Nggak pakai wasiat lah. Kata hadis apa? La wasiata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ya, itu berarti nasah Quran dengan hadis. Jadi Quran merintah wasiat, tapi hadis tidak. Kalau buat apa? Buat gawil purut itu ya. Walau bilafzil khobar, walaupun dengan lafaz khobar. Jadi tidak jatuh nasah kecuali pada perintah dan larangan. Perintah dan larangan ada dengan lafaz khobar. Perintah tapi lafaznya khobar. Larangan tapi lafaznya khobar. Dalam istilah balaghah namanya apa? Khobariyatun lafzon, insya'iyatun ma'nan. Ya, la yamassuhu illal mutahharun, itu khobariyatun lafzon, insya'iyatun ma'nan. Fa ammal khobar allazi laysa bima'na talab fala yadkhuluhu an-nasuh. Adapun khobar yang bukan dengan makna talab, maka tidak masuk nasah di dalamnya. Wa minhul wa'du, janji baik, janji surga, wal wa'id, janji buruk, yaitu janji neraka. Umpamanya fala yadkhuluhu an-nasuh. Wan nasu fil Quran ala salasati adrubin. Nasah di dalam Quran ada 3 macam. Ahaduha manusikha hukmuhu wa tilawatuhu. Yang dinasah hukumnya dan bacaannya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana fima unzila asru da'atin ma'lumatin fanusikhna bi khamsi ma'lumatin. Kata Aisyah radhiyallahu an adalah pada apa yang diturunkan itu menjelaskan bahwa itu anak susu ya, orang yang tergolong yang sudah termasuk disusukan itu 10 kali nyusu. Jadi bisa itu jadi saudara susu kita kalau dia menyusu dengan ibu kita 10 kali nyusu. Nah itu sudah diapain? Sudah dinasah. Ya. Bacaannya juga hukumnya. Ya, yang menasah yaitulah bi khamsi ma'lumatin, dengan 5 kali susuan yang maklum. Jadi kapan ini orang menjadi saudara susu sama kita? Kalau dia menyusu dengan ibu kita, ya orang lain itu sudah 5 kali nyusu. Bukan 10. Wah, itu yang 10 udah ada lain. Udah dinasah. 5 kali nyusu itu dijelasin lagi. 5 kali nyusu apa 5 sedotan apa 5 kali berhenti. Itu. Nyusu. Berapa nyotan, berapa isepan. Begitu dia berhenti, hitungnya 1. Hitungnya 1. Naik lagi, berhenti lagi 1. Kalau udah 5 kali baru. Kalau belum dianggap. Jadi zahir hadisnya seperti itu. Nah, ada lagi yang nanti al-musoh wal musotani, 1 nyotan, 2 nyotan udah dianggap. Kalau di sini di khamsi maklumatin itu maksudnya 5 kali berhenti. Ya, hitungnya
Fatufiya Rasulullah mimma yuqra minal Qur'an, maka wafat Rasulullah dari apa yang dibacakan dari Al-Qur'an, ay anna naskhahu qurba wafati sallallahu, nasahnya menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi menghampiri matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yablugh zalika jami'un nas illa ba'da wafati Rasulullah, tidak sampai demikian kepada seluruh orang kecuali setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asaniha manusia hukmu duna tilawati, dinasa hukumnya, bacaannya masih ada. Di Quran masih ada tapi hukumnya udah enggak apa? Enggak ada. Wa huwa allazi fihi al-kutubul muallafatu wa huwa katsir, itu kitab-kitab yang dikarang ya sekarang, dan ya itulah banyak. Wal hikmah fi zalika anal Quran kama yutla liyu'rabal hukmu minhu wal amalu bih. Hikmahnya pada demikian itu bahwa Quran sebagaimana dibaca untuk diketahui hukum daripadanya dan diamalkan dengan dia. Kadzalika yutla, begitu juga dibaca likauni kalamullah, biar itu udah dinasah hukumnya itu masih dibaca. Ada pahalanya nggak? Ada. Walaupun hukumnya udah nggak berlaku. Itu ayat hukumnya udah nggak berlaku. Tapi kita baca, ada pahalanya? Ada. Jadi yutla likaunihi kalamullah. Karena itu walaupun udah dimansuh, itu masih kalamullah, fayusabu alaihi, maka dibaca dibagi pahala di atas yang baca. Wa inna nasha inna ma yakunu tahqiq. Nasa itu hanya saja untuk tahqiq. Fa'ubqiyati tilawah, dikekalkan bacaannya, tazkiron lin ni'mah warab ilmasyaqah, ngingetin itu nikmat, ngingetin itu juga merupakan mengangkat masyaqat ya, dari yang berat pada yang ringan saja. Salisuha manusikot tilawatuhu dunahumi, dinasa bacaannya udah nggak ada tapi hukumnya masih berlaku, jadi tidak dinasa hukumnya. Nahu asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjumuhuma nakalam minallah wallahu azizun hakim. Syaihu orang aki-aki apa orang tua namanya? Orang tua. Syaihu wasy-syaikhatu ya, aki-aki dan nenek-nenek gitu. Mananya apa nih seh? Jadi kalau masih 40 tahun sabab ya. Sabab ya. Kalau 40 tahun ke atas itu apa? Syekh. Ditinjau dari segi umur. Jadi syekh itu man balago arba'ina sana, bahwa syekh. Ini ada nggak 40 umurnya nih? Berarti yang hadir ini ngaji syekh. Nah, syekh para masyayikh yang jadi ngaji di markaz ya. Dari itu para masyayikh. Gurunya Syaihul Lugotan, Syekh Lugotan. Syekh Lugotan bukan Syekh Sar'an. Kalau Syekh Sar'an itu apa? Istilahan man balagha batal kamal. Walau sogiron, walau sobian ya. Yang udah mumpuni ilmu tauhidnya, ilmu syariatnya, ilmu akhlaknya, dan amaliyahnya begitu. Itu baru syekh namanya ya. Ya, dari tinjau dari segi ilmu. Tapi kalau tinjau dari segi umur, ya kita ini udah syekh ya. Syekh. Man balagha arba'ina sana itu syekh. Ya. Syekh. Nah. Syekh. Ya. Jangan lagi dimaknain syekh itu sinnya setan. Yaknya yakul. Hoknya horo. Waduh, parah itu sih. Iya. Ya. Makan ausakun nas. Jadi syekh dan syekh wasyaikhatu iza zanaya, kalau dia zina farjumuhuma,
dirajam keduanya sebagai azab. Nakalan minallah. Jadi wallahu azizun hakim. Fa ayatul rajmi mansukhatun tilawatan. Ini ayat ya bacaannya udah nggak ada di Quran ya. Tapi hukumnya masih ya mansukhatun tilawatan baqiyatun hukman. Wa qad rajama Nabi sallallahu alaihi wasallam ashkhasan. Sungguh merajam Nabi SAW beberapa orang. Nabi langsung apa nyuruh dia? Nyuruh aja. Ini bukan dia. Ada algojonya ya. Ada. Ya. Yaitu seperti kisah apa? Wanita yang apa? Kuntu hubla minas zina. Imratul dia itu. Kuntu hubla minas zina. Yang Nabi nggak ngeladenin. Ya, perempuan itu kan mau pengen apa? Bersih di hadapan Allah. Biarin orang celak. Hukum saya Rasul. Nah, Nabi nggak ngeladenin. Paling enggak kali gitu ya. Baru oles-oles aja kali ya. Oles. Apa itu? Enggak kalian teh enggak begitu. Oles, ngerti oles? Ya. Lu nempel-nempel doang kali. Batang lagi, ya Rasul tegakkan hukum. Nanti saya di hadapan Allah bersih. Ya, orang mau ngomong apa lah. Ya, dia balikin lagi sama Nabi. Balik lagi, ya Rasul saya pengen dihukum. Nah, supaya bersih di hadapan Allah. Nah nanti kalau udah melahirkan dah, balik lagi. Udah lahir, ini dipesan nama Nabi. Nih yang wali dari perempuan yang hamil tadi dipesan berbuat baiklah sama wanita itu, gitu, yang hamil tadi. Nah lahir balik, ya Rasul udah lahir. Nih balik lagi ntar kalau udah sapi. Sapi. Nah balik lagi udah sapi, balik lagi baru disuruh pakai ayam kenceng. Udah dia masuk ke lubang yang udah disiapin, ditimpa, ya dirajam sampai bukan Nabi nyuruh ya. Udah meninggal ya diurus jenazahnya sampai disuruh Nabi dibungkus sholatin, mandiin, sholatin ya. Nabi suruh sholat ya. Nabi sholatin, bukan disuruh. Nabi sholatin orang yang hubla minaz zina tadi. Ada yang nanya, sholata wa qad zanat. Ya Rasul, kok disolatin? Ini kan zina. Kata Rasul, innaha tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min ahli Madinah, tilawasnya tuh. Ini perempuan taubat. Kalau dibagi-bagi 70 orang Madinah kebagian. Saking bermurah dirinya. Murah diri maksudnya orang mau kata apa nggak apa-apa, penting di hadapan Allah dia bersih. Nah dari hadis itu dia ambil paham yang pertama, Nabi nolak-nolak itu satrul uyub. Kalau bisa mah jangan ngelapor begini ya, langsung taubatnya sama Allah bisa. Taubat langsung sama Allah. Itu tadi udah diam-diam aja. Taubat langsung sama Allah, lo terima. Itu tadi dipaham dari Nabi tidak mau meladenin gitu. Jadi kita juga harusnya kalau udah tahu begitu ya tulak perahu, tulak meriam. Udah tahu diem diem. Tulak perahu udah diomongin ya. Ini orang udah zina, udah taubat, masih diomongin aja kan kita yang dosa. Tapi ya namanya barang yang nggak sedep, lama-lama kelihatan juga ya. Tapi jangan diapain, harus bisa di satrul uyub itu diperintah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, iyyakum an tuhliku, apa itu? Ayatul rajmi fa inna qad qara'naha. Awas ya. Apa namanya, menghilangkan ayat rajam. Kami udah baca. Jadi kalau dia hilangin ini apa? Tahuan ya enggak. Bahwa hikmah fi raf'i tilawah wa baqail hukmi
hikmahnya itu udah tilawahnya udah nggak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Liyazhara bihi miqdaru hazil ummah, supaya nampak kadar umat ini fil musaraah, di dalam bersegera ila bazri nufus, mengorbankan jiwa. Bitoriki zonni min ghairi istibsolin, dengan jalan zon tanpa mentafsil, mendetail. Ditolabi torikin maktuin bihi, karena untuk mencari jalan yang dipastikan dengan dia. Fayasrauna bi aysar syai'in, di aysari syai'in, dengan maka dia segera dengan semudah-mudah suatu. Kama ini pakai sim atau pakai sin? Yang pakai sin ya. Kama saro al khalil, ya, bukan syaro'a. Ya. Kalau syaro'a masuk ya enggak, atau menetapkan. Kama sesuai payasrauna kama saro'a ya, atau payasrauna bi aisar sain kama saro'a bisinil muhmalah, ya, dengan sin yang tidak bertitik ya. Bagaimana sigrah Ibrahim al-Khalil ila zabhi waladihi bimanamihi. Ibrahim al-Khalil ada perintah menyembelih putranya, ya. Nah, itu dia sigrah, ya. Opiriwetin pakai kampak, bil kodum, atau kodum itu nama tempat, ya. Sigrah. Andai kata dia tunda-tunda dulu ngerjainnya, mungkin nggak pakai itu. Ya. Itu cepet ya, perintah Allah. Ila zabhi waladihi bimanamihi, menyembelih anaknya dengan mimpi, ya. Mimpi menyembelih, diperintah menyembelih anaknya, ya. Segera dia. Wal manamu adna tariqil wahyi. Nah, wahyu yang melalui mimpi itu adna tariqil wahyi. Wahyu yang datang di waktu mimpi, ya, itu adna tariqil wahyi. Ru'yal anbiya wahyun. Impian para nabi itu wahyu. Wallahu alam al-mujmal wal mubayyan. Wallahu alam bisawab. Wa ghairu shawab tadi. Min babil iktifa, ya. Ya Allah alam bisawab. Allah tahu yang benernya kagak bener. Min babil iktifa. Wa ghairu shawab.